warna kuning. Nah, untuk temperatur dingin biasanya diberi warna ungu atau hijau. Yang diberi warna api biasanya digunakan untuk kepolisian ya, yang digunakan atau yang dipasang di helikopter menggunakan warna tersebut lebih menonjol ketika pencarian. Yang kedua itu kamera ini pertama yang membuat yang kamera ini pertama sir dan yang ketiga saya refresh apakah atau tidak ya. Yang pertama ada thermal imager, salah satu cara pendeteksi visual yang menangkap dari benda yang sehingga bisa didapatkan pancaran infrared tersebut. Nah, untuk thermal kamera adalah sebuah perangkat berisi beberapa sensor pendeteksian radiasi infrared. Sebentar saya cek koneksi karena ya teknologi ini mendasari thermal imaging yang pertama digunakan untuk militer. Cek. Oke, sebentar ya. Nah, pada barang-barang yang apabila ada pertanyaan silakan cantumkan saja di public chat ya. Apabila ada pertanyaan silakan cantumkan saja di public chat. Yang pertama itu Raspberry Pi. Raspberry Pi merupakan sebuah mikrokomputer ini komponen utama yang pertama itu Raspberry Pi. Dan ini struktur pada Raspberry Pi ya. Kemudian ada micro USB untuk sebagai powernya. Kemudian ada LAN port. Kemudian ada slot micro SSD dan sebagainya. Kamera AMG 8833. Nah, selain menghasilkan gambar thermal juga, sinyal ini juga dapat digunakan sebagai perhitungan atau pengukuran suhu. Nah, AMG 8833 ini merupakan salah satu jenis sensor. Sebenarnya sih kalau misalnya ya saya baca dari datasheetnya langsung nih, timing pengukurannya itu minus 25 kalau nggak salah, sampai 80 derajat. Dan mampu mendeteksi juga jarak hingga 7 meter. Kamera ini pun memiliki pixel 8x8 atau 64 dan mampu bekerja dengan frame rate maksimum yaitu 10 Hz atau 10 frame tiap detiknya dengan komunikasi I2C. Untuk sudut pandang dari sensor tersebut sebesar 60 derajat baik dari bidang atas maupun dari bidang depan sensor tersebut dan bidang sampingnya.
untuk atau termometer inframerah yang mengukur suhu suatu benda secara non-kontak. Nah, dengan cara tersebut, energi inframerah G8833 ini. Nah, pemetaan ini kan 8 kali 8 seperti yang saya bilang, ini 8, 8, 8 hingga 64. Kemudian ini spesifikasi dari sensor sleep atau standby. Output yang dikeluarkan yaitu temperatur. Untuk temperatur output ya resolusinya 0,25 derajat Celcius. Kemudian termistor output itu minus 20 derajat hingga 80 derajat. Dan untuk termistor output resolusi juga itu sebesar 0,0625 derajat Celcius. Nah, berikut merupakan struktur pin ya yang ada di AMG 8833. Tapi yang digunakan itu hanya 4 pin. Yang pertama itu pin ini. Hari ini kan tinggal digabungkan saja ke pin GPIO yang tadi ya, tapi di soket ini. Kemudian komponen berikutnya untuk menghubungkan Raspberry Pi dengan sensor AMG 8833 yang telah ditempel pada protoboard ya. Nah, selain ini sebagai kita gunakan opsional di mana bisa kita gunakan untuk menampilkan suhu dari sensor tersebut tidak. Nah, akan dari LCD yang pertama ini lapisan terpolarisasi, kemudian ini elektroaktif, ini cair, elektroda negatif, kemudian elektroda juga ada seperti kemudian merupakan lapisan kristal, dan ini merupakan atau cermin, yaitu kan lapisan kristal di mana akan menampilkan si yang apa sih yang pencahaya-cahayanya. Nah, ini merupakan bagian akhir itu backlight yang dimana apabila elektroda positif kasih kalimat ketika backlight LCD yang berwarna putih akan memberikan pencahayaan pada air liquid kristalnya. Jadi ketika berwarna akan memberikan pencahayaan pada kristal cair akan yang diterima dan merefleksikan sudut yang diinginkan. Cahaya pada backlight sorry kristal cair akan cara antara Raspberry Pi dengan sensor. Nanti bisa dipasang di tersebut akan dipasang di sini. Nih. Nanti kan si akan menggunakan di tempat yang sesuai pada si sensor. Instalan ya.
ini merupakan rangkaian dari thermal kamera yang dimana, nah kemudian pin ground ini masuk ke pin ground untuk ke SCA dan pin SCL, pin SCL. Kalau misalnya kalian masih, nah kalian tinggal ikuti saja nih pin ini. Yang tadi kan ada pin power atau kabel pin input voltage. Nah kan pin input voltage. Nah kan, nah kalian tinggal menghitung saja di sini 1, 2, 3, 4 sampai 40. Nah, pokoknya mah, pokoknya di sebelah kiri itu adalah pin nomor ganjil dan sebelah kanan itu pin genap. Oke, kita langsung ke, sebelum ke pemrograman, kita langsung ke penginstalan dulu ya. Sini, apakah warnanya telah terlihat atau belum? Layarnya belum terlihat ya. Jika sudah menginstal kedua ini, dan kita juga pastikan nih apakah si sensor ini terpasang, dan juga pastikan nih apakah si sensor ini terpasang dengan posisi yang benar atau tidak. Nah, ketika 23, line 23 itu nilai warna yang dibaca oleh sensor. Kemudian line 25 itu AS output F itu merupakan, atau di sistem Linux ini script ini akan membuat variabel sdl underscore fbdev ya, dan yang isinya itu slash dev slash fb1. Nah kemudian line 28 ini inisial alias pemberian nama untuk si sensornya. Nah ini ke line 33 ya. Ini pengukuran alias ukuran pengambilan data, yaitu red, green, dan blue. Nah, untuk 41 dan 42 ini menyesuaikan ukuran tampilan dari sensor dari layar yang sebelumnya dibagi terlebih dahulu. Nah, kan ini nih asalnya 4880 sama 480 juga. Nah, nanti di line 41 dan 42 ini akan dinampilkan di layar monitor yang kecil itu, pin define library-nya. Nah, kemudian dari pin 17 sampai pin, dari line 17 sampai line 60 ini itu sebagai void setup-nya. Nah, dan walkthrough ini digunakan sebagai void loop-nya dari si Raspberry. Akan mengambil alatnya terlebih dahulu, apakah bisa ditampilkan atau tidak. Dan apabila si sensor ini menerima yang panas, maka akan si di pertanyaan pertama, yaitu dari Mas Aib ya, harga Raspberry Pi 1 unitnya. Itu tergantung dari jenis Raspberry Pi yang akan digunakan. Untuk yang seri yang paling lama itu kurang lebih harganya 200 ribu atau 300 ribuan. Untuk Raspberry Pi seri yang ketiga itu harganya 500 ribu kalau nggak salah. Nah, untuk yang terbaru yaitu Raspberry Pi 4 itu harganya 800 ribu.
mungkin segitu harga dari Raspberry Pi 1 unitnya. Nah, apabila ingin membeli Raspberry Pi ini, saran saya membeli saja yang terbaru karena memiliki RAM lebih dari ini itu 4 GB. Jadi si Raspberry Pi 4 itu memiliki RAM 4 GB. Nah, itu sedangkan yang Raspberry yang saya gunakan itu Raspberry Pi seri ketiga. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, untuk jenis kamera thermal yang lain itu ada, cuman dari paling juga dari segi harganya sih yang berbeda. Nah, kalau misalnya ingin dipakai project yang nyata itu biasanya yang harga kamera thermal itu lebih dari 1 jutaan. Yang kemudian apa sih memiliki jarak mengambil sensornya itu lebih dari 7 meter. Bisa kita lihat sih ke bandara-bandara yang setelah memasang kamera thermal ini. Ya, pakai Linux soalnya kan Raspbian OS ini kan bawaan dari Linux. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan aja ya. Nanti untuk materi akan saya perbaharui dan akan saya share ke kalian. Apakah ada yang ingin tanyakan kembali? Apabila tidak ada, akan saya tutup langsung. Apakah sudah? Nah, untuk merek thermal kamera yang digunakan, disimpan di public chat ya. Mohon maaf tadi terkendala oleh jaringan, jadi tidak bisa mengeluarkan suaranya. Nah, untuk jenisnya itu kan ada banyak nih untuk thermal kamera, tapi tergantung juga nih apa yang baik. Nanti akan saya cantumkan jenis-jenis apa aja nih yang bisa digunakan untuk offline juga. Kebanyakan pakai yang MG8833. Nah, kemudian ada juga nih seri dari pabrikan lain, tetapi pabrikan ada Adafruit juga, yaitu MLX 90640. Pilih akan menggunakan sensor yang mana. Apabila tidak ada pertanyaan kembali nih, akan saya tutup acaranya ya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf apabila dari sini dari saya sendiri memiliki kesalahan. Terima kasih telah hadir di acara ini dan tunggu aja nih seri-seri dari seminar yang lainnya dan pemateri yang luar biasa lainnya. Nah, ini merupakan email saya, nanti kalian cek saja langsung. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum